Tepuk tangan kali. Boy. Kalau nunggu mobil di servis, mending kita nongkrong dulu di sini nih. Ki. Wah, Kok lu ada di sini? lah kok lu jadi tukang begini ya sekarang? Namanya juga nyari duit, Ki. Lu udah gak ikut gua kira makin sukses. Lah, lu pikir ini gerobak minjem? Tapi kan biasa kalau yang jaga angkringan orangnya orang Jawa. Lah, kok orang Timur? ini saya jualan sate. Oh, orang Jawa Timur. Maduro. Kan cuma Jawa Timur. Bikinin minum dah, Bi. Mau minum apa sih? Kayaknya kalau di angkringan tuh lebih ideal sama teh poci kan? Teh poci. Iya. Tapi lu pasti nggak ada kan teh poci di situ. Kebetulan nggak ada. Iya. Nggak ada untuk hari ini. Ya Teh udah, poci itu. adanya di hari Selasa. Oh, sekarang adanya apa? Hari Kamis. Adanya apa? Adanya apa? Adanya apa? Adanya apa? Adanya apa? Teh botol. Bi, muka lu yang mana sih? Udah itu aja, es batu aja sama air putih dingin. Es batu sama Air putih dingin. air putih dingin. Iya. Ya, Berapa ya, itu ya. segitu? Harganya berapa itu? Udah tenang aja di sini mah pokoknya full service dah. Oh iya bener sih, gue juga kalau bawa mobil ke sini full service banget ya. Iya. Jadi tahan lama mobil gue. Mobil lu rusak lagi, Ki. Hah? Mobil lu rusak lagi. Sebenarnya mah enggak. Cuman biar lu ada pemasukan aja. Iya sih. Emang itu yang kita cari-cari, Ki. Udah. Es Bikinin teh dah. manis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah ya Allah. Lah adek gue ini. Bang. Ngapain kemari? Lu jadi apa nih? Ini montir. Kalau ngomongnya kayak agak berat banget sih. Ya ampun. Orang kita kan ngaku sama keluarga, sekarang kita pelawak. Ya elah. Ini mah keluarga gue percaya aja gue montir ini. Oh, Ya ya ampun. Allah. Udah lama dateng. Baru. Baru. Kasian deh aku ngeliat kalian ini. Namanya kehidupan ya? Iya, namanya Maaf ya. hidup. Kenapa? Pasti gara-gara aku hamil kan? Enggak, gara-gara kamu ini deket sama Rezi. Aduh. Kalau aku deket sama Razim kan job kalian banyak. Bantu nulisin aku. Iya sih. Cuman Pak Moang ngojek lagi sekarang. Ya Allah. Diminum ya, Bi. Iya, diminum ya. Kopi, Bi. Kopi. Kiki, mau ngopi, Kiki. Ngopi Enggak, kan? Kiki udah Kopi. pesan. Itu mah lu kali, Bang. Ini minta dikit. Enggak, Ya bilang Kiki aja udah buat pesan abang. air putih. Hah? Lu kemarin belum bayar juga, Bang. Siapa? Lu. Bayar sini. Lah, emang Buset. dikira usaha sedekah Udah kali. kopi buruan. Kopi. cepetan. Ya, Ya kopi udah deh. kelotok, kopi kelotok. Ya, Kopi. Soalnya lu ke puncak dulu tapi. Kopi kelotok. bentar dulu ya. Ya Mana, Allah. Ki? Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. ya Allah. Kapan ini HPL? Ini Insya Allah kalau nggak ASM. Angkringan apaan ada? Buah potong. itu ada. Kebetulan tadi saya beli Oh. buat makan sendiri daripada saya makan sendiri. Kita makan sama-sama. Iya, cakep. bener. Kebersamaan. Kebersamaan di sini. Iya, dari zaman susah sampai sekarang sukses. Begitu aja kita dulu. Bertiga-tiga. Ya Allah. Kapan? HPL kapan ini? Insya Allah Bang, kalau nggak akhir Februari awal Maret. Masya Allah, Doain. Ramadan berarti ya. Ramadan. Ramadan. Namanya kira-kira siapa? Nia Ramadhani. Kan udah ada. Kalau cewek itu. Kalau ini cowoknya cowok? Ya kan kita harus dua kemungkinan, belum tahu, belum fix. Oh, ini. belum dicek. Iya. Belum dicek apa lu merahasiakan. Bi, tapi bedak lu abu-abu. Lu fokus apa kalau ditanya? Bedak. Kenapa lu komenin bedak gua? Iya dari sini kelihatan banget, tadi situ nggak kelihatan. Kealangan itu sasetan, sini kelihatan banget. Ya udahlah, anggap aja. Ya maksudnya kan belum pasti kan kalau misalnya katanya tuh suka masih berubah kan. Ya. Kayak 3 bulan lah. Terus? Emang ini sistemnya guyup apa gimana sih? Bi? Emang gini. Lah orang gua mesen kopi, mana sih kopinya? Iya. Orang Kopinya nggak disiapin, Bang. Ada nanti lah. Udah, Gimik lu. jangan minum kopi mulu, Bang. Nggak Ya, bagus. ya udah. Ada tukang jualan gak boleh orang beli. Lu jangan minum kopi dulu Bang. Terserah dia. Ada aja. Apa tadi Bang? Itu cowok apa cewek? Oh kan masih belum fix lah. Masih Belum bisa fix. berubah-berubah. Oh bener Bi, iya. Apa? Anak tuh kalau lagi di dalam kandungan, dia suka ngumpet itunya.
Apanya? Rudalnya. Oh iya? Iya bener, jadi misalnya, oh ini perempuan nih gitu. Taunya ntar pas lahir brojol laki gitu. Muncul monasnya. Muncul, jadi pas lahir pup gitu. Betul, wis gitu. Disulap. Oh, pas lahir baru keluar tuh. Iya, kadang-kadang pas di apa namanya USB, USB, flash disk. Iya, suka nggak kelihatan gitu-gitu. Iya bener. Anak lu waktu itu begitu juga, Bang? Anak gue? Iya. Iya bener, belum dipastiin ini cowok apa cewek apa yang ngumpet gitu-gitu. Anak Lu kok jadi nanya gue sih? Ini kan bisa jadi pengalaman, kan lu udah punya anak, si Kiki baru mau. Oh iya bener. Udah punya anak. Heeh. Buat cewek punya anak. Bener. Ini masih bikin anak. Ya, kita mah produktif di luar aja. Kayak selingkuh dia nih. Selingkuh dia. Apa sih ini? Kenapa jadi ngebahas gua? Gue udah bilang sama tim kreatif, sama produser, bintang tamu episode pertama jangan Kiki. Kita terlalu akrab. Pak Jambul nih, permintaan lu nih ya. Terlalu Lu gimana yang akrab. ketahuan selingkuh? Cewek lu. Lu kok bisa sih? Orang timur deh. Panik. Lu gua cerita ke lu salah ya. Enggak, tapi udah kelar kan? Udah. Oh, Jadi lu nikahin yang mana? Jadinya nikahin yang mana lu ntar? Bingung ini. Ya, bingung ini. Jadi guys, ini Lucu aku, banget. Obi, Bang Yuda tuh udah kenal dari tahun 2017. Iya bener. Dari awal-awal kita ya, Komunitas awal-awal stand up. komunitas stand up sebelum saya jadi montir seperti ini. Iya. Kirain sebelum saya jadi stand up. Itu udah lama banget dulu dari zaman-zaman sekarang kan kalau orang taunya Kiki udah kaya, udah Amin. sukses. Amin, ya Allah. Buset dulu mah nginep di rumah gue. Sampai sekarang nih ya gua kasih tahu buat netizen. Dia nginep di rumah gua. Dia kalau tidur sembarangan. Emang sama Musdalifah. BH dilepas. Sampai sekarang BH-nya nggak diambil-ambil. Bener, bini gua pertama masuk ke rumah gue abis gua kawin. Iya. BH siapa ini? Dia curiga jadinya. BH Kiki. Tapi gitu kita gue. karena saking akrabnya udah kayak adik kakak Adik gitu. kakak memang, betul. Sampai dulu. pernah ada kejadian. Jadi kan dulu ya Bang, namanya kita kombut, komedi buddy. Nih Bang Yuda, Obi itu salah dua senior yang selalu bantuin aku nulis dari zaman Suca sampai kelar, sampai roasting. Dan dulu tuh sering banget nginep di rumahnya Bang Yuda sampai jam 3 pagi. Ingat banget yang kejadian itu Bang. Mana? Malam-malamnya rame-rame. Kan suka ada Marcel, Iya. Obi ada, Musdalifah ada, Iya. Apos ada, Ebel. Tapi pas pagi pada pulang aja. Lah kan kalau kita kan cewek nggak langsung pulang kan. Nah inget nggak yang pas kejadian itu, aku minjem sarung. Anjir lucu banget itu. Itu gua lupa tuh. Soalnya lu udah balik. Lu udah balik Gua subuh masih pada balik. Lanjut Dia nulis. sampai pagi. Dia pakai sarung. Dikembenin gitu. Dikembenin, tapi ini kaos nih, ada kaos tapi BH-nya kan gua karena tidur gua nggak pakai BH. Disarungin. Jadi badannya disarungin. Gini, kembenin Set. nih. Jam berapa ya? Jam 8 sampai jam 9 pagi. Iya jam 9 pagi. Lagi nulis. Lagi nulis kita di ruang tamu di rumah gue. Mamang gue dateng. Bokap lagi ke Kuningan. Jadi gue berdua sama Berdua. Kiki. Mamang gue dateng. Gak pakai ngetok. Assalamualaikum. Ngelihat gua sama Kiki lagi kembenan pakai sarung. Waalaikumsalam. udah. Wah anjing mamang gue udah nyangka kemana-mana nih. Gue udah ngeri banget itu. Mamang yang di samping. Iya, ada ya. Saking Allah, akrabnya itu base camp lah Iya. kalau kata kita mah dulu. Zaman dulu itu tapi emang zaman-zaman perjuangan. Zaman-zaman lu berdua sering ikut lomba dulu ya. Ikut lomba. Tapi pejuang-pejuang lomba kan itu. Lomba ke sono kemari. Betul, buat yang tidak tahu Bang Yuda ini adalah guru komedi kita. Buset, Betul, bicara suhu. guru. Suhu. Episode 1 Sekarang lah. jadi montir. Jadi kalau kita ada lomba dadakan, biasanya larinya ke Bang Yud di mana Bang? Udah sini ke rumah aja. Sampai sekarang lo. Sampai sekarang gua. Parah dia sampai sekarang Bang. Sampai sekarang masih lomba. Masih lomba. Dia udah syuting ke sono masih lomba. Tolong. Iya, balik lagi berarti ke ini hamil. Nih hamil berarti usia berapa bulan nih sekarang? 6 bulan setengah. 6 bulan setengah ya. Iya. Lu kalau dari lu pribadi pengennya laki apa perempuan? Aku sebenarnya karena ini masa anak pertama yang berhasil kan sebenarnya keguguran. Jadi ya terserah Allah kasih yang terbaiknya mau cowok, mau cewek. Yang penting ketika lahir sesuai dengan kodratnya nggak belok kemana-mana gitu. Itu yang takut sekarang. Takut banget Bang. Apalagi di dunia entertain kita tahulah ya kan. Kehidupan gitu. Iya, bener. Dan doanya minta ya Allah apapun
jenis kelamin yang kau kasih, semoga pada saat dia lahir, dia tumbuh besar, dia lahir sesuai dengan kodratnya. Itu. Bener. Berarti apa aja mah terima gitu ya. Terima kalau aja. ini kalian ya. Terima aja. Kemarin gue bahkan nggak tahu kabar lu yang itu. Yang keguguran? Iya. Iya, emang Gue taunya lu nggak ngabarin siapa-siapa. enggak lah, kan berita sedih aku tuh nggak bisa. Sosokan. Aku tuh nggak bisa kalau berita sedih, kayak karena kita pelawak ya bang. Kalau berita bahagia, ya atau kocak-kocak kita kita kasih tahu lah ke penonton. Iya, tapi lu kan maksudnya gue kan merasa sedekat itu kan sama lu. Ketika lu nggak ngasih kabar, anjing lah gue nggak dianggap dekat gitu. Iya, Brengsek betul. gitu. Aku Gue kan tuh jadi sedih juga. I'm sorry. Udah mau dikecup. Itu kecup orang timur. Itu apa? Kenapa? Karena kecapean kerja. Karena kan lu masih ngambil-ngambil job kan. Iya bang, jadi kan sebenarnya kan itu kan waktu hamilan pertama tuh bahkan aku aja nggak tahu. Jadi waktu itu kan kejadiannya begitu cepat. Saat itu hujan gerimis dan Om Broto masuk. Ya cerita stensilan nih. Jadi waktu itu maksudnya aku tuh pas tahu kabar hamil aku lagi di London Oh. sama suami. Christmas holiday, New Year's Eve Yes. gitu. Pulang-pulang lu roasting panis kan itu. Orang liburan pulang kerja. Bener. Banget hidupnya. Bener. Jadi waktu itu aku nggak tahu kalau aku lagi hamil dan taunya kan London itu kan 18 jam penerbangan jadinya. Sebenarnya itu bahaya kalau tahu keadaan lagi hamil mungkin nggak akan boleh flight sama dokter gitu. Nah itu tuh jadi kram pas habis nonton Kembang Api, paginya langsung ke rumah sakit di sana. Tuh kecek tuh, oh udah ada kantong kehamilannya ternyata. Dan itu kayak senang tapi bingung juga karena kita harus pulang ke Indonesia kan lewatin 18 jam penerbangan lagi dan itu sebenarnya bahaya, iya. Sementara kalau di luar negeri itu mereka nggak ada mengenal namanya obat penguat kandungan. Kalau di dokter Indonesia kan ada tuh, ada vitamin ini. Kalau mereka tuh ibaratnya ya udah alami aja. Jadi pas kita tanya ke dokternya pun, ini gimana? Butuh nggak obat? Nggak usah, baik-baik aja kok kandungannya. Gitu. Cuman tadi pas sampai di Jakarta kan langsung roasting Pak Anies, langsung gala premier roasting Mas Gibran. Karena itu lagi mau menuju pilpres kan waktu itu, gitu. Terus kayak apa? Jadi capek juga dan ada kista waktu itu. Kista. Penyakit. Kista. Paham gua. Kista tuh mau dicium apa enggak? Kista. Kista. Makasih lapor Pak. Iya, jokes lapor Pak. Kista tuh ini Bang kayak sejenis apa ya, daging tumbuh lah. Oh kayak ini, kayak Kayak tumor. miom. Iya tapi tumor tuh udah tahap selanjutnya Iya, gitu loh. kista tuh yang jinaknya gitu ya. Masih bisa diobservasi jinak atau ganas atau bagaimana. Tapi ternyata tuh pertumbuhan si kista ini tuh bisa ngegrogotin nutrisi si bayi. Jadi kalah. Nah sebenarnya tuh apa ya, abis pulang dari London masih bertahan tuh check up di dokter Indonesia masih aman. 5 minggu, 6 minggu, sampai 9 minggu pas lagi syuting Lapor Pak ngeflag. Keluar darah gitu. Nah makanya pas ke rumah sakit detak jantungnya udah nggak ada. Gitu. Jadi nah waktu itu masih kayak pasti tentunya masih sehat-sehat aja kan. Karena kan waktu itu yang pas bertepatan dengan gala premier film Pak Sutri Gaje. Kelar jam 1 pagi, jam 7 paginya roasting Mas Gibran. Oh yang di ini. Yang motoran. Itu kan pagi-pagi. Nggak tidur kan? Oh iya bener. Iya itu nggak tidur. Oh iya pagi-pagi. Itu habis itu. Ya hafal orang gua tengah malamnya kan gua yang nulis. Iya kan. Bang ini gimana Jadwalnya. Bang gitu kan. Jadi pasti kalau habis pagi udah kirim kan nggak mungkin langsung pasti Iya, aku olah roasting, lagi olah pasti, lagi kayak. iya. Jadi kan nggak akan bisa tidur belum ngafalinnya. Bahkan di waktu-waktu istilahnya gua belum kirim bahan juga kan lu pasti mikirin Iya, nyari-nyari aku cari research juga kan pasti. observasinya. Iya. Itu yang bikin waktu istirahatnya juga jadi berkurang. Iya. Cuman ya bersyukur lah karena waktu itu kan pas aku netizen tuh aneh ya. Waktu aku roasting Pak Anies di acara apa waktu itu ya? Ada Pak Anies sama Yang sama Cak Imin. Ate bukan? Iya sama Iya. Ate. Nah itu wah Kiki ada di kubu 01 gitu kan. Kayak aman tuh gak ada hujatan. Pas roasting Mas Gibran dasar munafik katanya.
Perasaan kita mah kerja di mana aja Bang ya. Sama kayak Vidi Aldiano nyanyi tau gak lo? Iya. Dia nyanyi di Istana Negara gak dibilang buzzer Jokowi dia. Penyanyi, asal gian gue isi acara di mana gue dibilangnya buzzer. Terus kayak gue sumpahin anaknya mirip Gibran katanya. Ya Allah. Jadi alhamdulillah untungnya enggak kan. Kan gak jadi. Oh yang itu. Kan keguguran yang Oh iya ngomong. benar. Iya. Agak deg-degan juga kan. Agak deg-degan gitu. Pas lahir kok mirip Mas Gibran Oke ini dark Tapi joke. Ki, apa namanya kan itu pasti lu ada pembelajaran tuh dari kehamilan pertama gagal. Untuk sekarang yang kehamilan kedua, apa lu ngurangin kerjaan banget atau gimana? Nah sebenarnya tuh waktu keguguran tuh Bi, ya pasti drop mental ya ibaratnya. Ngerasa nyesel tuh karena gue ngerasa apa karena gue kecapean atau karena kista gue makan yang nggak benar gitu kan. Jadi cuman memang ya udah balik lagi takdir sebenarnya. Cuman yang bikin drop banget itu pas gue kehilangan ovarium sebelah kiri. Jadi abis sebulan kejadian keguguran tuh bulan depannya tuh si kistanya ternyata membesar, membengkak gitu. Jadi gue operasi 2 kali dalam waktu cuman jeda sebulan doang. Jadi dan itu kistanya udah kan bayinya awalnya kista di luar nih. Kan dia kayak ini loh, kayak bakso urat tuh gak sih? Kayak gaji gitu Bang. Tetelan, si kista. Tetelan Oh, si di bakso. kistanya, iya. Masa bayi gue kayak ya kistanya dong. Kan dia udah kalah nih karena Iya. nutrisi. Nah awalnya tuh si kista ini tuh sebenarnya kata dokter nggak berbahaya karena dia di luar dinding rahim, di luar situ bafalopi ini, tempat si janin. Tapi kan nggak bertahan, dikuret. Nah ternyata si kista ini membesar dan menyelimuti situ bafalopinya. Oh. Jadi benalu, makanya pada saat operasi dan itu sakitnya luar biasa dibandingkan waktu keguguran tuh nggak sakit gitu. Pas ini sakit banget, itu gue ngerasa kayak wah kayaknya gue mati deh di sini gitu. Akhirnya dokter bilang ini harus diangkat yang sebelah kiri kan ada 2 gitu harus diangkat. Nah itu tuh yang bikin dropnya bener-bener drop banget karena sebagai perempuan yang pengen punya anak kayak itu kan salah satu mahkota kita untuk bisa menghasilkan sel telur terus punya anak. Awalnya makanya aku tuh nggak ngomong-ngomong Bang kalau tuh keguguran kan. Cuman pas kejadian itu mental aku bener-bener abis-abisan lah dropnya gitu. Terus akhirnya aku memutuskan buat kayaknya harus ngomong nih ke semua orang. Orang nanyain kan kok Kiki nggak membesar-besar ini akhirnya ngomong. Tapi alhamdulillahnya pada saat aku cerita pengalaman aku banyak yang support. Karena kan deket pilpres ya orang kan masih yang lagi ngehujat banget iya. lah gitu. Lagi Karena rame-ramenya ada tuh. beda pilihan politik istilah gitu. Karena aku deklarasi aku mendukung Pak Prabowo waktu itu terus. Tapi bodo amat lah karena aku kayaknya butuh kekuatan mental dari orang-orang butuh meyakinkan bahwa gue baik-baik aja gitu. Terus akhirnya ternyata alhamdulillah banget malah netizen banyak yang support. Aku juga bertahan cuma satu ovarium tapi bisa punya 4 anak kayak gitu. Aku juga ngalamin hal yang sama gini-gini. Jadi itu yang bikin kekuatan gitu. Dan harusnya nih sebenarnya hamil ini tuh keajaiban Bang. Harusnya tuh dari kejadian operasi kista itu aku masih diobservasi 3 bulan kemudian baru bisa program hamil. Ternyata baru 2 bulan udah isi lagi. Top chair tuh emang. Top chair. Laki lu ya? Iya. Tapi kan sebelum Kobra Padang. Oh pakai kobra Padang. Kan dia orang Padang. Oh, Kok pakai iya. Kobra Padang? Iya. Oh Mas Hairi orang Padang ya. dulunya Palembang dia. Enggak ada orang. Kok bisa orang berubah-ubah Iya. sih? Orang udah Padang aja. Bukan nggak boleh, emang nggak bisa. Gue dulunya Sunda tahu. Oh iya. Kemarin lu kan naik perahu jatuh. Oh tuh di Manado. Iya. Katanya dihujat lagi. Itu gue nggak tahu Bi. Emang iya? Gue dihujat lagi. Iya. Lu lihat? Dari kreatif. Berarti belum terlalu menggema lah. Oh, belum Berita-berita menggema. ya? Iya berita-berita. Kalau di gue sih enggak, itu mah lucu-lucu. Jadi waktu itu lagi di Manado, acara off air, terus kita ada waktu hari Minggu buat main ke pantai. Sebenarnya tuh sampan tau gak sih, apa pedal ya, apa sih Bang? Sampan Perahu kecil. Perahu, iya jadi itu buat 1 orang. Oh ini bukan perahu kayu gitu. Bukan. Iya. Yang cuman emang sampan iya, aja iya. gitu buat sendirian gitu. Terus ya kan gue iseng ya, si Hairi kan bilang, mau ikut dong Yang gitu. Itu masih di pinggir pantai Iya, banget, bukan di pinggir pantai, tengah-tengah. iya. Terus naik, pas naik
Si Hairi bilang, kan gak seimbang jadinya kan. Iya. Majuan sayang, majuan. Pas gua majuan karena gua gendut, karena lagi hamil. Pas aja, jatuh gitu. Tapi masih Masih napak, di pantai, masih napak. Masih deket. Gitu. Oh, itu dikontenin. Dikontenin Terus aku. rame. Yang pakai lagu itu ya. Dan biru meletus balon hijau. Yang gitu-gitu. Ini dia videonya. Biar cari, editor nyari. Editor. Nah berarti ini sekarang kan apa istilahnya ya? Lu punya, gua nggak tahu ya maksudnya perjuangan seorang perempuan gitu, seorang wanita, seorang ibu gitu kemarin dan berasa sih cerita-cerita lu tuh kemarin ngalamin kejadian kayak gitu ya. Nah ini alhamdulillahnya kan dapat rezeki nih akhirnya hamil gitu. Sesuatu yang ditunggu-tunggu lah gitu. Gimana lu akhirnya ngejaga atau ngebagi waktunya tapi lu tetap harus kerja atau lu ada kekhawatiran-kekhawatiran apa gua nggak usah ngambil kerja ya gitu. Ada nggak sempet kayak gitu? Nah kan kejadian yang pertama itu aku jadi bersyukur, maksudnya ada pengalaman pertama. Jadi kita banyak belajar kan Bang, dikasih tahu orang, di infoin termasuk kayak kalau belum 4 bulan jangan diumumin dulu. Kita nggak tahu orang ada yang seneng apa enggak. Itu juga itu masih itu jadi pembelajaran juga gitu. Makanya pas kehamilan kedua ini, satu aku nggak umumin. Pas aku tahu aku hamil tuh aku tahan banget. Yang kedua aku bener-bener cek semua. Darah, urin, jangan sampai apa virus kondisinya tuh bener-bener kuat atau enggak. Terus aku minta obat penguat, minta vitaminnya bener-bener emang dari semua lini lah istilahnya. Kalau yang pertama kan aku nggak minum apa-apa gitu. Kalau ini kan kalsium, D3, DHA buat otak, asam folat gitu. Asam sulfat. Ya bukan dong, itu mah Mas Gibran. Terus, jadi pas hamil yang kedua terus juga ya udah job-job kan aku cancelin. Job di luar kota sebelum melewati masa 4 bulan cancel semua. Ke Pekanbaru, Kendari, ada KBRI Singapura juga karena ya nggak mau lagi nanti jadi penyesalan gitu. Lah rezeki mah bisa dicari tapi kan ini anugerah yang pengen aku sama suami harus dijaga. Iya, benar, gitu. Itu. Jadi pas udah 4 bulan baru tuh ke Manado lagi, kemana. Baru kerja lagi. Permisi. Iya. Siapa ini? Aku ini. Harus pakai kacamata. Abang nggak tahu dia siapa? Dia siapa sih? Jambu. Aduh, apa tuh? Janda muda baru. Takut banget. Aku mau kasih tahu Ibu. Iya, gimana Mbak? Ternyata Ibu nggak ada masalah sama mobil loh. Iya, kan mobil saya baik-baik aja tadi. Iya, ternyata Ibu masalahnya sama buzzer. Ya Ada jedak-jeduknya ya. Gitu. Jadi nggak ada masalah. Iya betul, emang buzzer saya emang bermasalah terus ya. Padahal saya diam aja juga bermasalah gitu. Saya bingung. Tiba-tiba dibilang dikasih tas lah sama anak presiden ya Curhat. kan. Sebenarnya bener ya Ibu ya? Kalau bener mah alhamdulillah ya. Ternyata enggak. Enggak, makanya sebel. Oh. Daripada fitnah doang mending kasih beneran. Iya, jangan fitnah-fitnah dong. Oh sabar, sabar, merasa. Pernah difitnah juga emang mbaknya. Sabar. Jangan mancing ya. Klarifikasi, coba klarifikasi deh. Jadi ternyata Saya kenal nih sama mantannya. kenapa? Ini bintang tamunya Kak Kiki ya, bukan saya. Saya bukan bintang tamu. Mumpung ada saya backingannya kuat jadinya enggak ya kan. Oh, ada dekingan. Aduh, takut. Makanya nih gemes banget lihat lagi ada baby, kan jadi pengen punya baby. Lah emang Man gak bikin? Oi. Lah, ya kan masih punya suami. Urusan dia. Itu udah selesai ya. Selesai ya. Iya. Iya. Ini kasir saya, ini kasir. Iya, tadi Udah saya ketemu ya? ketemu tadi kan Oh ngasih iya, kunci udah benar. mobil. Kok bisa talk chair banget punya baby? Iya, tadi saya bilang kobra padang soalnya. Oh, gitu harus kobra Iya, padang berarti. iya. Yang kemarin apa? Made in Jawa kemarin. Udah, jangan dipanjangin, bahaya itu. Yang kemarin kayaknya kemarin terlalu sopan kayaknya. Mau masuk agak takut. Agak takut, harus dari dia dulu, harus dari dia dulu. Iya.
Iya. Semoga nanti nextnya punya baby ya. Amin. Iya. Kan amin. kadang rezeki emang kita nggak pernah tahu ada di mana, pada Iya. siapa, waktunya kapan. Bener. Bener. Ular Betawi, ular Betawi. Tapi aku emang anak Betawi tahu Kak. Oh iya Kapok udah. nggak tapi sama orang Jawa? Enggak dong. Jangan dipukul rata dong. Enggak semua orang Jawa kayak gitu. Biar jadi Kayak gitu pelajar. tuh gimana sih Mas? Gak semua orang Seru Jawa ya. kayak gitu. Iya. Kayak gitunya aja kita nggak tahu. Kalau aku sih tahu ya. Ntar tunggu di YouTube aku ya. Baik-baik aja ya teman-teman. Iya. Oke deh kalau kayak gitu daripada makin kebongkar ya. Jadi aku kayaknya Kamu mau kepo-kepo apa ke aku? Boleh loh. oh kata kreatifnya ya bilang tips dapetin kobra padang dong Kak Kiki biar chat. Kan aku juga pengen ya. Test drive dulu makanya. Lumayan. Lu Iya mampu. sih harus sih itu. Kamu enggak ya kemarin? Enggak ada dikat kan Bang? Ini kan kayak itu dari Kobuser kan Bang? Langsung digelontorin aja kan Bang? Oh gitu tes drive dulu. Kak Kiki tes drive dulu. Aku sih maksa dia waktu itu ya. Jadi dia yang aktif. Ayo buka. Kenal ya. Kan Airi mah masih perjaka waktu itu. Wow, Iya, beruntung sekali. tapi aku tes dulu. Berdikari nggak dia nih? Ternyata berdikari. Berdikari lah, sangat. Udah cukup. Oke bisa Iya. gitu. Oke lah ya dongkrak nih ya. Iya sampai situ aja. Kita cariin aja deh aku sama Kak Kiki. Aku udah jadi di dating apps. Dari Bumble dia. Bumble. Kata Kak Kiki di sini aja aku pulang deh ke rumah Kak Kiki. Ngapain? Dia aja nggak pulang-pulang. Oh, curhat. Tapi lu ngomong-ngomongin test drive, lu kenapa takut apa gimana? Soalnya dulu kan lu sama ada yang belok-belok tuh. Oh iya kan pernah. Aku pernah pacaran sama yang Dia pernah belok. pacaran sama ini gay lah. Langsung aja lu Bahasa ya. kasarnya gay. Lu kok nggak tahu Lu sih? nggak Bang? tahu bang? Gua dong yang tahu. Lu pasti tahu tapi lu nggak tahu kalau dia belok. Manajernya aja nggak tahu. Tahu. Kok bisa Oh Kak? tahu. Ya namanya waktu itu kan aku baru banget di entertain kan. Terus kayak maksudnya ada cowok ganteng yang ngedeketin gitu loh. Kayak aku pikir ternyata emang cowok ganteng mungkin bosan sama yang cantik gitu. Pengen sama yang antik kayak ini. Iya. Gitu. Ya udah, ya aku pikir aku masih waktu itu kan masih polosan aja gitu loh. Aku tuh nggak ngerti di dunia entertain belum ada yang begini ada yang gitu tuh belum tahu karena baru banget ya Bi. Baru Betul. banget main sinetron kan waktu itu. Itu lu lagi jalan sinetron. Film Imperfect. Terus cowok itu lu kenal dari syuting Kompas. Oh. Iya aku syuting stand Jatuh up. cinta lah. Iya dia aku roasting waktu itu. Ih yang di itu Si cowok itu ngajar di kampus bang. nggak ngajar dia marketing. Oh dia marketing kampus. Siapa sih inisialnya? Enggak, jangan. Dia punya kehidupan. Oh, baik. Terus abis itu kayak maksudnya awalnya aku udah kayaknya ini kegantengan deh buat gua gitu. Terlalu necis, terlalu Oh, ganteng banget terlalu ya? borjuis gitu. Ntar aku lihat fotonya Iya, ya. oke, iya. Arab soalnya Arab. Lu kenapa girang banget? Arah Kepo, enggak Ya kan mau. itu tapi. Enggak mau aku juga. Ya iya makanya. Iya. Takut banget. Cuman aku tuh Takut banget. tahu lu milih mana coba? Enggak. Tapi dia bisa berdiri. Maksudnya Kayak lu anjing lah. Oke. gitu. Oh gitu ceritanya. Terus kalau yang ini itu udah selesai lah ya. Udah selesai. Udah selesai karena utang udah ditagih sama dia. Si bangke ini udah sama si cowok itu malah dipinjamin duit. Nah pas mereka Kita mau cinta putus. ya. Terus Gitu kakak- gak sih kamu kalau cinta mau Iya, orang, aku kan? kalau cinta aku nemenin terus. Mau Iya. susah mau senang aku temenin Tuh. aja. Sampai akhirnya aku capek. Jadi ya udahlah, udah aja bubuat. Kalau kakak kan babynya gugur. Kalau aku kan cintanya yang gugur. Iya. Makanya kan aku biar nggak gugur lagi aku curhat nih sama Kak Cari Kiki. cinta yang lain. Cari cinta yang lain. Boleh. Katanya kenal suami di mana Kak? Aku itu di, Dating SME maksudnya gimana? di Bumble. Jadi aku udah hopeless banget lah. Oh Karena baik di dunia- setelah si gay itu. Enggak. Setelah itu dapat lagi yang salah. Nah, Baru aku kasih abis tahu itu- ya, kamu kasir baru kan di sini. Jadi dulu Kiki itu udah hopeless banget.
Iya. Udah mau dijodohin sama aku. Itu benar lagi. Itu Gara-gara benar kalian lagi. berdua tadi. Enggak, belum. Kita dulu nggak ada pemikiran kesana ya, Bang. Iya. Pas kita udah 2021, Covid melanda, kayak dari di mana laki-laki, dari di mana perempuan. Karena adanya berdua. Ya banyak cuma virus. Ya kan ini doang di stoknya, ini Kristen ini. Nggak bisa, ini lah, mendingan inilah yang Islam ya kan. Terus kayak kita, gimana Bang waktu itu Bang, kalau misalnya ntar 2000 berapa, lu belum nikah, gue belum nikah, kita nikah aja ya. Serius, segampang Iya, itu. betul. Segampang itu. Hopeless, semua hopeless. Iya. Mau gimana? Untung gak jadi hopeless ya kan? Bang Ida duluan kan yang dapat ya? Iya, gue duluan. Duluan. Gitu. Gitu. Alhamdulillah dia dapet juga. Dating apps juga. Siapa? Kakak. Iya. Iya. Aku baru tahu. Lu bilangnya kalau satu kampus UNJ ya anjir. Kan pas lah kok satu kampus gitu. Oh. Ketemu. Apa aku harus coba dating apps? Coba dah micet. Boleh tuh. Micet dating apps. Jangan dong. Iya Jangan dong. juga tapi Nah, itu bahaya iya, itu. Tuh bahaya nggak boleh Bahaya. Kak. Jadi aku cari in real life aja deh. Susah di in real life mah mending Bumble dah. Ya customer aja kalau datang coba tanya-tanyain jomblo nanti nggak. aku, Iya. Makanya undang yang ganteng dong. Undang yang ganteng dong. Ya udah deh kalau gitu daripada makin kemana-mana ya. Undang yang ganteng dong. Anjing Undang yang Bimbel. ganteng dong. Biar mataku nih berseri. Tenang. Nah, kasihan apa sama janda? 2024 menyala tahu janda. Udah deh kalau gitu daripada aku makin kemana-mana. Aku mau lanjut. Lanjut cuci. Ke kasir lagi takut banyak pelanggan. Ya. Permisi. Iya, jagain Makasih, datang Bang. ya. Iya. Aduh ya Allah. Ya ampun. Berarti apa yang dari jodoh dari bintang tamu. tahu? Berarti apa ya ini kan lahiran Februari. Berarti kira-kira lu akan ngambil ini enggak libur atau ngurangin kerjaan nih? Libur lah, Bang. Pasti ya. Iya, lu Sampai- cari kerja lain apa ada ya? Lapor Pak libur. Kenapa kita ngambil ini? Iya, iya benar. Ya pasti libur lah, Bi. Iya. Biar jagalah kesehatannya. Sebenarnya sedih juga, maksudnya kayak emang biasanya kerja ya. Maksudnya kan dari dulu kan emang pecicilan kesana kesini Iya, dari sama kesana kemari. dari zaman susah lah ibaratnya gitu pas cuman kita aja pernah ke Bandung naik motor. Kagak pakai jaket. Kuat banget sumpah. Dia pakai jaket tapi dibuka gitu. Jadi, lu kemana? Mau ke Bandung, Bang. Pakai apa jaket lu? Pakai sama dia. Set. Udah, diseletingin. Gak usah, Bang. 5 jam ya Kuat biar kita. banget dia. Ini ya acara stand up ya, Bi. Cara Golkar. Gue Yang gak dibayar bang. bayar udah. Iya tapi kan gue ribut dulu baru dibayar. Anjir seru ya. Cerita-cerita zaman dulu ya. Iya. Jadi- Lucu banget ya. Makanya nih Obi kan lu kan. Jadi Bang, sebelum abis kelar kompetisi Suca, ya kan, terus aku alhamdulillah dapat sinetron. Nah, Obi itu yang nemenin aku. Ya dibilang manajer, dibilang roadman, karena dia nemenin, yang nyetir motor gitu. Terus Ya bareng lah kemana-mana. bareng. Ya. Cuman dia bego, nggak bisa itu kan. Buset dah. Dia nggak bisa dealing. Jadi kan kontak dia nih Bang, tapi asal ada job masuk, aku yang bales. Pokoknya di bagian penagihan aja. Dia belum Emang bisanya nagih. Kalau mandek baru gue Kalau nego nggak bisa ya. Iya. ada job dari partai. Pertama lomba di Purwakarta itu menang. Nah, gara-gara aku menang, aku diajak lagi, Diundang ke diundang acara lagi. puncaknya mereka. Acara partai-partai lagi, Bang. Nah, sawerannya tuh gede kalau dari orang partai. Disawer. Mungkin pas di acara terakhir, udah pas saweran, berarti nggak usah gue bayar. Mungkin menurut si orang partai itu, kamu Obi di viral di Twitter. Viral di Twitter di komen sama senior kalau nggak salah mau Sidik sama yang lain. Dan lu tuh. tahu nggak siapa yang dia tag? Yang kepilih gubernur Jabar sekarang? Ini Purwakarta. Iya. Purwakarta dia dulu. Purwakarta aja lucu banget. Maaf ya Kang Deddy Mulyadi. Disebut juga. Namanya Disebut ya, kita juga. kan, kita butuh banget ya Bi ya. Iya anjing. Duit Anjing lima- tahun berapa sih? Mana gua motoran dari sini ke sono. Tahun Pergi berapa? pulang itu? kagak dibayar. Oh 19 ya? Sebelum Covid ya? Belum. Suca masih jalan kita udah. 2018. Oh. Itu lagi abis dia keluar Suca. Nah kompetisi masih jalan kita ke sono. Kita lomba, iya. Anjir lucu banget. Iya, kita. Ini kan roasting lu kan queen of roasting Indonesia kan.
Iya kan? Iya dong, Iya. bener. Ya, amin, ya Allah. Iya, roasting pejabat udah sekian banyak. Lu ada gak pejabat yang lu targetin pengen ngerosting tapi sampai sekarang tuh belum tercapai gitu? Pak Prabowo, Ki gua PR Ki nulis Ki. Udahlah. Pak Luhut. Gak usah lah itu 2 orang. Nah, Bang, lu kan di belakang kan yang ngadepin gua. Ya tetap aja kalau lu Sekarang orang tahu. Oh iya. Tapi kan kita selalu gitu kan. Kita Iya. selalu kita bermain peran. Hmm. Saya Pak Jokowi, dia Bu Megawati. Ini ada tai lalat saya. Ini siapa jatuhnya Bang nanti kalau yang lindungin Pak Jokowi siapa dia nih? Pak Muldoko lu. Iya lagi. Staf kepresidenan kan? Iya benar. Saya Wiranto. Pak Wiranto udah Oh nggak lagi perform. nyamar orang Jawa. Lagi nyamar. namanya. Lagi nyamar. Lagi nyamar. Nyamar-nyamar ketusuk dah. Lu gue tampol lu Bi. Gua pernah nyamar ketusuk. Oh, bukan Pak Wiranto kan maksud Nyusahin lu? editor Bukan. lu. Nyusahin editor lu. Iya. Tapi si laki lu nggak ngerasa khawatir atau gimana gitu lu ngerosting pejabat gitu? Atau ternyata backingan dia lebih kenceng? Kalau dia tuh ada Bang pasti. Jangankan suami, orang tua aku aja masih kayak teh hati-hatilah teh, takut orang tersinggung. Oh, iya. Tapi kan aku yakinin lah orang kita diundang sama pejabat, Memang mereka untuk- yang minta Iya, di roasting. memang untuk itu gitu kerjanya ya. Iya, dan mereka tuh happy gitu kan. Jadi ya ibaratnya aku bisa meyakini kalau aman insya Allah karena ini kan dan kita kan juga ada do endorse, kita selalu tanya mana yang boleh dan tidak boleh dibahas gitu sebagai bentuk rasa kita respect ke orang yang kita roasting. Tapi ada juga pejabat yang oke banget kayak terserah Kiki aja, ada yang kayak gitu. ya. Iya, itu yang enak. Tuh. Tapi nggak ada yang bermasalah berarti sejauh ini roasting. Ada. Kan lu tahu. Nah, sebenarnya misalnya gue roasting Bang Yuda. Tapi gue malah nyebut nama lu Bi. Nah, lu yang tersinggung. Apa protokolernya gitu. Padahal waktu itu gue nggak lagi roasting lu. Cuman udah selesai dengan baik-baik lah ibaratnya. Udah gue jelasin juga kan, karena kan namanya itu udah jadi, ya namanya kalau kita ngerosting pejabat kan salah satu sosok yang disoroti sama masyarakat ya. Betul. Tanpa gue omongin pun berita-beritanya di internet tuh udah banyak banget. Cuman hanya gue mewakili lewat lisan aja dan lisan. dibawakan dengan bentuk komedi Iya, gitu. Tapi nggak ada yang sampai tersinggung terus sampai neror hidup lu gitu-gitu. Kalau nggak ada neror mah bukan pejabatnya, pendukung-pendukungnya kan. Oh, yang nyerang-nyerang. Yang ya? nyerang-nyerang kan, yang karena nggak terima. Misalnya merasa sini di roasting atau terlalu kejam misalnya. Nah kalau lu itu tuh ngadepinnya gimana? Cara ngadepin si netizen ini yang nggak terima? Kalau misalnya pejabatnya kan, ya udah so far emang dia pengen gua di roasting sama lu gitu. Iya. Nah netizen kan kadang-kadang nggak tahu kayak, Iya. lu udah keluar batas, nah itu lu tanggepin nggak sih yang begitu-gitu? Kadang karena kita pelawak ya Bang ya, kita kalau kita lagi ada energi atau apa ya kita bercandain balik aja gitu. Kita respon lah, tapi kalau misalnya enggak ya udah antepin. Semakin kesini aku semakin tahu bahwa nggak semua harus direspon, nggak semua harus ditanggepin karena Itu yang paling kadang penting mereka sih. habis komen ke kita habis itu berak. Iya sih, iya juga ya. Mereka komen nih, anjing lu, sok pinter misalnya kayak gitu kan. Dasar lu komika rezim misalnya gitu, pelacur rezim Jokowi misalnya gitu kan. Budak Kaesang. Bisa mereka berak. Kita yang kepikiran. Kita seharian baca ngapain Iya. dan apa yang mereka omongin pun kan nggak selalu benar sesuai dengan kenyataannya. Mau kita jelasin juga sampai berbusa nggak bakal bisa. Pembenci mah tetap aja dia pembenci. Iya benar. Emang sifatnya mereka aja. Iya, yang penting mah kita kerjaan kita jalan, badan kita sehat, keluarga kita sehat, udah. Tapi yang paling ngehem malah menurut gua sejauh lu ngerosting pejabat, yang responnya paling brengsek pas lu ngerosting itu. Lesti Bilar. Buset itu serem banget. Serem Gua banget. sampai deg-degan gue. Udah bilang wanita laknatullah. Iya, ya Allah kata gua ngerosting pejabat kagak pernah kenapa-napa. Iya, maksudnya iya enggak yang ini ya gitu. Secara pendukung nggak sampai yang Iya. sebegitunya. Lu nanggepinnya transfer sialan. Iya. Makanya kalau disuruh roasting artis apa pejabat aja. Artis fansnya barbar, takut. Iya ya, serem banget ya. Kadang-kadang kita nggak masuk bercanda aja, itu yang waktu itu aku roasting Ivan Gunawan di acara bulan puasa, Oh iya. kan pakai pantun openingnya. Kata orang aku cantik kayak Ayu Ting Ting. Selamat datang di segmen roasting. Iya. Nah dipotongnya sampai Ayu Ting Tingnya doang. Tai banget.
Di situ, Allah. di situ lagi ada Arafi, ada Kak Gigi, ada Teh Hesti kan acara buka puasa. Yang fans Kak Gigi, aku seolah dibilang kata ngebanding-bandingin Kak Gigi sama Ayu Ting Ting. Yang fans Ayu Ting Ting ngehujat dikiranya so cantik aku kayak Ayu Ting Ting. Padahal itu pantun tapi dipotong. Cuman rima ya, pantun Iya, rima. kan biasanya gue selalu kayak gitu kan. Iya. Tapi ya itulah, makanya sekarang tuh bersosial media juga jadi, apalagi pas semenjak hamil Bang, itu aku kurangin banget bener-bener. Karena kadang-kadang apa yang kita omongin, hari ini jadi sebuah kebaikan nih. Belum tentu besok jadi dipotong, disatu-satuin, atau dikait-kaitin kayak gitu. Itu yang bahaya banget lah, kayak misalnya nih, kayak misalnya ada Prilly bilang, ya aku cewek independen, tapi susah banget dapet jodoh. Karena cowok-cowok pada minder gitu, kata cowok-cowok mapan sedikit. Mungkin untuk sebagian orang itu hal yang sering diomongin. Iya kan? Tapi bagi orang-orang kalau ketika udah tersebar bisa jadi kayak lu ngerendahin cowok. Nah, itu tuh padahal mungkin maksudnya Prilly nggak ke situ gitu. Kayak kan dia kayak cerita, "Iya nih, pasti kalau ada cowok, padahal cowok itu mapan tapi minder, kelihatan Prilly gimana. Padahal maksud Prilly, aduh gimana susah banget dapet jodoh gitu kan." Tapi kayak ketika orang perspektif orang dikiranya Prilly merendahkan cowok lah, pick me lah, sok sempurna. Nah itu aduh bersosial media harus hati-hati banget lah gitu. Dulu kalau aku bilang misalnya kayak aku mirip Anya Geraldine, mungkin orang ketawa. Kalau sepertinya sekarang kayak lu ngelecehin Anya Geraldine anjing gitu. Ya kan? Iya, gua kelompok yang kedua sih. Kan. Ternyata lu Bang, ternyata kan sama ini. Tapi lu ini gak, ini udah apa namanya kemarin deklarasi gitu-gitu di sebelum pemilu. Deklarasi apa? Itu lu dukung ini. 02. Oh iya. Kan soalnya kan nih aku roasting Pak Ganjar. Iya. Yang waktu di-cut waktu itu. Oh yang itu mah ini kan. Yang dilapor Pak, iya kan. Orang katanya bilangnya, jadi waktu pas aku roasting Pak Ganjar, terus kan di-cut tuh bagian yang tajam-tajamnya. Iya. Pendukungnya Pak Anies bilang katanya, oh lu bagian Pak Anies aja lu tajam banget. Bagian Pak Ganjar lu halus banget roastingnya. Padahal kan itu dipotong. Iya. Bukan salah lu nya. Nah, pas aku kan, ya aku klarifikasi dong. Orang ngiranya, oh lu dukung Pak Ganjar sih lu. Karena tuh lagi pilpres kan. Makanya lu bagian Pak Anies lu tajam, bagian Pak Ganjar lu halus banget. Lu pasti pendukungnya Pak Ganjar. Gitu. Terus pas aku roasting si Pak Anies sama itu, oh lu ternyata emang di kubunya Anies. Makanya ngejelekin Ganjar, bilang itu di-cut videonya. Ya ampun, mereka jadinya nyari tahu sendiri, cocok logi. Iya. Nah, pas tolol. Sabar. Pas gue roasting Mas Gibran, gitu lagi. Oh lu ternyata, jadi kan kayak udah gimana lu deklarasi lu di kubu siapa, kan aku bilang gue mau nonton semua debatnya dulu. Gue mau lihat dulu ibaratnya yang mana sih yang paling, kalau emang dari dulu gue selalu bilang di podcast manapun, gue selalu suka sama Pak Prabowo. Bahkan gue pengen jadi istri Menhan. Lu mengincar hartanya juga lu. Loh iya itu. Masa karena gue ngefans dari dulu, dari sebelum itu. Jadi kayak pas akhirnya diajak untuk ngebantu bikin yuk video pemilu damai gitu kan. Kiki ditanya 01 nanya, Kiki dukung siapa? Belum tahu, nonton debat lu, Kiki dukung siapa? Lalu sampai udah akhirnya fix gue mau ngomong, terus Kiki dukung siapa? Aku 02, mau gak bantu kita dari 02? Ya mau lah, roasting 01 aja mau, roasting 03 aja mau dan gak ada masalah gitu. Tapi ketika aku deklarasi, orang pada ngehujat. Sebelumnya orang pada, lu mending kasih tahu aja dia lu dukung siapa, kita nggak abu-abu. Daripada minta. Iya, pas kita kasih tahu, emang lu munafik lu. Maunya apa sih orang pada ya kan? Lu pengen duitnya doang kan lu. Nah kalau duit pada semuanya dapat gua. Iya. Mayan kecipratan. Iya kan? Tapi anjing gua doang yang dihujat nih. Ini yang bikin matanya dia nih, Bang. Tapi lu udah ada goda-godaan belum? Apa tuh? Masuk gabung politik. Tawaran udah ada Bang dari 2024 kemarin. Punya barrier? Nggak mau gitu. Gini Bang, pada saat aku tuh ini nggak pernah aku buka di mana-mana. Ah keren. Berarti di sini juga jangan dibuka. Nggak jadi dong. Kan itu yang kita pengen. Kita pengen itu. Nggak jadi eksklusif. Jadi pada saat aku
ya dikasih sama Allah kesempatan buat bisa ngerosting orang-orang hebat, pejabat-pejabat dari semua lini bang, dari DPR, MPR, menteri ya kan, wakil presiden gitu, semua calon presiden. Di situ aku makin tahu gitu, politik tuh sedinamis itu ternyata. Betul. Apa sih masa dinamis Ki? Jadi lu ngelihat rakyat di bawah berantem nih, mereka di atas ngopi bareng. Itu sering banget kan dapat alhamdulillah acara-acara off air yang nggak di blow up gitu, yang lah perasaan Kemarin, dia ini sama ini pada berantem main kata-kataan ibaratnya fansnya sampai ini. Lah ini dia pada baik-baik aja gitu loh. Akhirnya gue semakin tahu bahwa kan biasa kan dulu kita punya platform sosial media, kita bisa ketik lewat sosial media gitu kan. Nah, sekarang keuntungannya bisa mengenal banyak-banyak orang hebat ini. Akhirnya ngobrol banyak hal-hal yang ada di publik beritanya kayak apa, realnya tuh nggak kayak gitu. Gitu. Itu jadi dilema Bang. Satu gini kayak serem banget ya dunia politik tuh ternyata. Sama aja kayak panggung sandiwara. Gitu loh. Itu bener-bener kayak bahkan kadang-kadang apa ya kalau bisa dibilang tuh apa yang mereka tampilin di halayak ramai gitu. Mereka juga cuman nge-backing siapa. Padahal mah bukan dia yang jadi ininya, pelakunya misalnya. Tapi ya itu terjadi gitu. Yang kita kata-katain yang orang-orang benci, anjir bukan dia sebenarnya yang mau ini misalnya kayak gitu kan. Nah, semakin tahu itu, semakin kenal banyak orang, akhirnya yang paling bener tuh ketika lu mau terjun ke sana, lu mau bawa apa? Lu mau punya manfaat apa? Kalau cuman emang manfaatin ketenaran atau kayak ya bisa aja, tapi sayang banget karena ternyata kita bisa bawa perubahan itu ke situ. Ternyata tuh jadi kayak gimana ya cara jelasinnya ya? Ini agak berat sih. Kayaknya itu yang nggak dipikirin kemarin sama Marcel itu. Kesana bawa apa? Iya, maksudnya kan Marcel teman kita juga. Marcel mah kan orangnya yang penting diajak, ayo bang. Nah lu ngomongin itu nggak kayak kemarin tuh kan kita kan apa namanya maksudnya kan kita senggol-senggol Marcel dikit ya. Dengan lu punya pandangan kayak begitu ketika lu ngelihat Marcel salah satu teman kita yang sahabat lah yang terjun ke politik, ada nggak titipan-titipan lu kayak begitu? Ke Marcel waktu itu. Gue sebenarnya kesel banget nih sama Marcel karena dia ibaratnya dihubungin susah, ibaratnya nggak. Ya kita kan teman seperjuangan bareng ya, maksudnya juga kita tuh sayang sama dia gitu. Terus kayak pas ketemu tuh waktu di acara podcast sebenarnya gue pengen marah banget, tapi yang keluar malah nangis karena ke flashback perjuangan bareng susahnya sama Marcel tuh kayak apa gitu. Jadi gue coba bilang, Sel, lu punya nama besar, dan lu punya kesempatan yang besar. Ya kalau bisa lu harus bawa sesuatu ke situ dan jangan sampai malah matiin lu atau ngerugiin lu gitu. Atau jangan sampai lu dimanfaatkan untuk jadi hal-hal yang gak bagus karena lu punya challenge yang besar. Gue tuh pas ditawarin kayak gue mikir, gue fokus gue belum ke situ, belum ke rakyat. Gue masih pengen punya anak, gue pengen punya keluarga. Tapi ngelihat kayaknya kan berapa kali tuh misalnya kayak di Twitter gitu atau di X ada yang ngeluh, Ki tolong dong Ki ini SK CPNS itu belum keluar gitu kan. Ya gue punya platform, gue coba naikin, gue coba tag, ngeramein. Alhamdulillah banget keluar gitu dan ratusan orang berterima kasih kayak Kak Kiki adik saya hari ini dari Bandung berangkat ke Jakarta setelah 6 bulan nunggu SK CPNS. Nggak ada setan. Nggak ada. Haru. Gitu. Nah dari situ tuh kayak aku tuh tahu kayak ternyata tuh gue punya manfaat walaupun kecil mungkin. Tapi sekarang gue nggak mau karena fokusnya bukan ke situ. Jadi gue nggak mau maksain diri untuk terjun asal-asalan. Terus misalnya jadi kayak dalam tanda kutip jadi boneka cuman buat nggak mau. Kalaupun gue terjun saatnya nanti ya gue harus apa yang mau gue bawa, apa yang mau gue sarankan, apa yang itu. Tapi nanti kalau sekarang gue ngerasa gue belum mumpuni, otak gue masih banyak kosongnya gitu loh. Jadi gue nggak berani. Tapi kalau misalnya nanti sudah sampai waktunya, lu pengen jadi kepala daerah kah, bupati, gubernur, nggak tahu, atau anggota dewan? Nggak tahu, tergantung apa yang kalau sekarang kan sampai detik ini gue tuh rasanya soal pendidikan kan. Garut. Kok Garut? Bupati Garut aja. Nggak mau, kenapa Bupati Garut? Ya, asal aja. Nggak mau. Nah itu maksudnya nanti lihat lagi nih kayak gue bisa menyuarakan. Nah
sesimpel gini deh. Sekarang gue masih syuting di dunia entertain, masih jadi seorang istri, masih jadi seorang ibu gitu kan, akan jadi seorang ibu. Terus kemarin alhamdulillah dapat brand ambassador menyuarakan petani. Jadi itu beras asli petani. Nah, akhirnya gue ambil itu karena ibaratnya visi misinya bagus buat ngangkat. Ya udah dari yang gue nggak mau maksain. Gue nggak mau tiba-tiba jadi misalnya anggota DPR atau misalnya tiba-tiba wakil wali kota gitu kan. Bisa nggak? Bisa aja sebenarnya. Yang danain ada nggak? Ya mungkin banyak aja bang. Tapi kayaknya bukan di situ deh bidang gue. Gue sekarang masih di sini. Gue lewat jalur entertain dulu, lewat kayak gitu dulu. Betul. Tetap bermanfaat untuk masyarakat, tapi dengan cara yang berbeda ya. Iya gitu. Nggak mau maksain diri. keren. Makasih bang. Makasih, Bi. Apa? Makasih tiba-tiba. Gitu. Tapi secara selama ini kan pasti tawaran masuk tuh lu cara menyikapinya kayak gimana atau kayak lu perlu rundingin sama keluarga Enggak, atau gue Mas langsung dengan Hairi tegas gimana? gue bilang, aduh maaf Pak, buat sekarang saya belum mumpuni, saya belum fokus di situ, takut jadi malah mengecewakan, takut gitu. Gue belak-belakan apa adanya ngomong, emang nggak perlu gue rundingin sama siapapun gitu. Mau tahu. Tapi gue seneng banget Bi, sekarang banyak teman-teman artis yang masuk ke dunia politik. Tahu nggak yang bikin seneng apa? Karena ternyata sekarang masyarakat bisa jadi lebih melek politik. Karena artis itu kan pada ngevlog. Iya. Jadi pada ngonten. Om Uya Kuya gitu kan, Verle Bramasta. Akhirnya orang bisa ngeliat, oh kayak gini ya kalau rapat. Oh ini yang mereka suarakan. Lebih transparan. Nah itu. Jadi kita juga gak bisa underestimate teman-teman artis yang terjun ke sana. Positifnya sih itu sih. Kayak kita juga orang luar yang tadinya nggak tahu sama sekali tentang kayak dunia kerjaan. Iya. Orang politik tuh kayak gimana jadinya tahu. Oh ternyata mereka kalau kerja. Jadi nggak ada yang berani tidur. Betul. Karena itu kan kameramen nyala terus kan. Gitu. Iya. Iya. Ada yang nggak bisa nonton bokep juga. Iya, apalagi main judi slot. Ya kan, nggak bisa. Gokil. Coba kalau menurut gue mah hidup ya tergantung dari sudut pandang mana kita mau ngelihat. Kalau kita mau ngeliatnya jelek terus akan jadi jelek terus. Kalau kita mau lihat sisi positifnya ya udah. Lagian juga ibaratnya lu ngehujat mulu tanpa mengapresiasi juga salah. Betul. Tapi lu juga terlalu memuja tanpa mengkritik juga salah juga. Nah itu pertanyaan banyak orang. Lu sekarang udah deket sama rezim istilahnya. Kerjaan juga bareng sama Mas Kaisang kan. Nah gimana nih lu sikapnya, tetap akan mengkritik gak nih pemerintahannya Pak Prabowo? Nah silakan. Tetap akan bersuara gak lu? Tonton videonya di YouTube. Enggak promo ya. Bang jujur ya, aku tuh dari awal kalau teman-teman mungkin lihat video-video yang ada di YouTube aku bareng sama Mas Kaisang atau siapapun bintang tamu, pasti ada part-part di mana aku tuh dengan keras nyindir secara langsung depan mukanya gitu. Tapi dengan komedi ya. Dengan komedi, ya pasti kan karena komedi. Kita kan bukan Rocky Gerung ya. Oh bukan. Bukan. Anjing, ternyata lu tadi mikirnya gue Rocky Gerung. Semua kamu punya porsi masing-masing. Mbak Najwa Shihab pembawaannya seperti ini, Rocky Gerung seperti ini, Kiki Saputri seperti ini gitu. Yang aku senengin adalah kenapa sampai sekarang kok Kiki masih mau sih bertahan ibaratnya syuting gitu. Pertama, maksudnya selain karena duitnya ya, kita kan kerja, jadi kita dibayar, kita syuting di Kobuser, kita dibayar, syuting di YouTube, mana kita dibayar gitu, profesional kerjaan gitu. Nah, beliau itu tuh nggak anti kritik bang, jadi kayak bahkan banyak diskusi-diskusi yang terjadi setelah podcast, Mas kenapa nih kayak gini Mas, kok dia bisa kayak gini sih? Gini loh, ini tuh kayak gini tuh yang terjadi. Nah, makanya gue bilang politik itu dinamis tuh belajar banyak dapat info dari situ. Bahkan yang kayak misalnya, ya tadi gue bilang, lah dia kok ngejelek-jelekin kita, orang dia aja minta bantuannya sama kita. Itu tuh real banget kayak. Gitu loh. Terus ketika orang masuk kayak, kok Kiki sekarang lembek banget? Bukan lembek, enggak kok. Kalau misalnya lagi di syuting lapor Pak atau di mana pasti kalau emang lagi momennya tepat untuk menyuarakan kritik, ya kritik aja. Tapi kalau emang kita nggak harus maki-maki dan bisa ngobrol, kenapa enggak gitu? Kayak waktu kejadian yang pas demo peringatan darurat. Itu kan aku posnya lagi syuting.
lagi syuting malam Kamis tuh lagi syuting Lapor Pa sampai malam. Paginya Kamis aku syuting lagi Sabang Ate, Sabang Diki. Jadi dan lagi hamil nggak bisa ikut turun demo. Iya. Tapi orang pada kontak. Di mana nih si Kiki katanya. Gue nyari mana kalau gue ya katanya. Bahkan itu bukan cuma netizen ya. Ada beberapa senior juga yang kayaknya Iya kan? teman-teman yang menghajar lu juga. Iya. Aduh gue bingung, padahal punya nomor handphone gue. Kok nggak telepon sih? Ramainya di Twitter ya. Iya, ramainya kok di Twitter. Itu pada saat ini ya, jadi pada saat pas syuting Lapor Pa itu, kan itu malam Kamis, inget banget kejadian malam Kamis. Itu lagi syuting terus tiba-tiba Pak Haji Andre tuh nanya, Ki ini apaan Ki, burung biru. Aku bilang, apaan Pak Haji? Ya kita kan ramai lagi syuting kan, nggak tahu Pak Haji. Nah pas nyampe rumah barulah ngobrol sama suami, ini apa sih lagi rame? Oh ternyata dikasih tahu lah kalau ada keputusan MK ini dikhawatirkan akan dicekal oleh RU dari DPR gitu kan. Diskusi kan nggak boleh kan, keputusan tertinggi MK dong gitu-gitu iya. Terus abis gitu, iya kata besok mau pada demo dan segala macam. Itu dari malam itu kan terus orang nih arahnya kemana? Orang tuh menduga jadi nyerang Pak Jokowi dan Mas Kaisang karena dibilang ini untuk menaikkan Mas Kaisang. Nah, kan udah posisi lagi di Amerika tuh, ya kan? Nah jadi aku dikasih sama beberapa orang yang ya aku bilang mau orang ini aku tanya ini bener emang ini begini-gini emang Mas Kaisang mau maju jadi DKI 1 mau jadi Jawa Tengah 1 gini enggak kok nggak jadi maju dia bilang emang sebelumnya memang cuma ada isu-isu kan, maju kan enggak kok nggak jadi maju ini Mas Kaisang baca berita nggak sih di Indonesia aku bilang gitu. Itu karena posting roti aja loh. Iya terus kataku terus dijelasin Ki sebenarnya tuh kalau ini pun keputusan yang terjadi yang diuntungkan pihak ini. Kalaupun nggak jadi yang diuntungkan pihak ini. Jadi itu sebenarnya telah kita buat di belakang kamera. Jadi makanya maksudnya artinya tuh pada saat dapat perspektif terus aku bilang, tapi ini fix ya masalahnya ini orang-orang bilangnya kan aku buzzer rezim. Kerja sama Mas Kaisang bilang, lu bilangin tuh bos lu. Goblok. Rezim, lu bilangin tuh sama bos lu. Gara-gara dia pengen maju jadi DKI 1 tuh. Jadi DPR gitu. Makanya kan gue konfirmasi. Ancamannya sampai apa sih Ki? Kayak ancaman keluarnya ada nggak yang lu di mana lu di sini lu. Enggak sih, lebih ke ngata-ngatain fisik. Iya, tapi kadang-kadang netizen tuh begitu juga memang karena ini juga sih, karena efek domino kalau gua rasa ya. Maksudnya dari semua permasalahan hidupnya dia nggak tahu mau maki-maki. Iya, nggak tahu caranya maki-maki di mana. Akhirnya diluapin ke orang yang kayak lagi rame nih. Lagi salah, udah lu anjing-anjing. Iya benar. Kayak gitu-gitu. Itu lucu banget tuh. Kiki kontol di mana lu? Lu gak ikut demo tuh baru pada turun demo. Gue balas dengan baik hati Bi. Maaf bang saya syuting. Kan emang syuting sampai jam 2 siang waktu itu kan. Lagi hamil juga maaf bang saya. Tapi waktu itu gue gak bisa ngomongin hamil karena masih 3 bulan. Jadi belum. Juga bilangnya maaf bang nggak bisa ikut syuting. Tapi saya tapi saya apresiasi teman-teman yang pada turun ke jalan. Terima kasih. Nggak usah sok penting lu. Siapa lu emang lah? Tadi lu nyariin gua bilang. Gua bingung. Serba salah. Ya makanya, udah lah. Ya Allah lucu banget. Tapi itu lucu. Inian Ki. Apa namanya? Itu kan netizen. Sampai trending. Kiki kok. Apa Kiki tahu? Itu kan seputar netizen doang di sosmed doang. Tapi kalau ke teman-teman yang yang kontra juga sama lu itu berpengaruh nggak ke kerjaan atau misalkan kayak ketemu tuh awkward gak atau gimana? Selama ini sih yang kontra sama gue belum ketemu ya. Oh siapa aja tuh? Apa gue sebutin aja? Satu ini. Tapi gue sih mikirnya ya kalau ibaratnya gue udah ngejelasin ke beberapa pihak yang termasuk ke ibaratnya abang-abang senior komik gitu ya kalau misalnya yang mereka karena kan kalau orang-orang gue nggak kenal sih gue nggak peduli Bi. Orang nggak kenal mah bodo amat. Orang dia nggak kenal gue tapi kan kalau orang yang kenal gue ya gue ngerasa gue punya kewajiban untuk nih bang nih gue udah chat nih lihat nih yang gue lakukan nih yang gini-gini yang untuk ibaratnya supaya lu nggak punya asumsi itu lagi gue tapi kalau lu tetap bertahan dengan asumsi lu seperti itu ya juga silakan juga gitu. Iya itu mah urusan lu sama hidup lu dah kalau begitu. Apa nih harapan lu berarti nih? Apa tuh? Buat apa tadi? Politik. Oh iya benar. Perpolitikan ke depan 5 tahun lu kan kemarin mendukung. Nih karena ada kekhawatiran juga dari teman-teman stand up atau dari netizen juga katanya di
era Prabowo ini ada kekhawatiran apa namanya kebebasan berpendapat tuh akan ditekan Dibungkam. gitu. Enggak, sampai sekarang masih pada Karena kan masih belum 100 hari. tunggu sehari. Katanya begitu. Nah ini makanya. Nah lu gimana tuh sebagai tukang roasting istilahnya? Aku sampai sekarang masih yang bisa berpendapat aja, masih bisa ibaratnya meskipun nggak dalam satu wadah roasting langsung depan muka ya, karena emang membatasi pekerjaan karena hamil. Tapi kalau di platform kayak aku syuting di reguler kayak Laporpa atau di program OTW atau di yang sama Mas Kaisang pun aku masih dengan sangat bebas menyuarakan apa yang aku rasakan gitu. Bahkan sekarang yang aku seneng tuh adminnya Gerindra aja. Oh lucu banget itu siapa sih? Cari Hendrik bukan? Nggak tahu. Ada berapa soalnya? Ada yang katanya kan Bang Zari Hendrik. Tuh ada juga yang Aspritnya juga. Jadi ada berapa? Maksudnya Mayor Teddy gitu. enggak, Mayor tadi enggak. Iya anjir. Kirain. Tahu dia syuting. Kirain. Bapak kemana-mana masih ngadmin. Admin Gerindra. Repot banget ya. Akses begini tapi ngeliat handphone. Kan dia jadi sekretaris Kabinet. Kabinet. Iya. Terus ada netizen yang bilang emang Mayor Teddy tulisannya bagus. Dulu zaman sekolah, sekretaris bagus tulisannya, iya bener. Kalau jelek diomelin. Goblok kadang-kadang netizen. Iya. Ya banyak harapan besar pastinya di tangan Pak Prabowo, apalagi kita lihat gebrakan-gebrakan dia beberapa belakangan ini kan, kayak ini langsung ini bahkan si admin Gerindranya aja sebagai partai ya ibaratnya buka luang buat kalau ada apa-apa lapor ke kita. Ya itu kan itu tuh ngebuka perpanjangan tangan bahwa antara rakyat sama pejabat tuh udah nggak sejauh dulu gitu loh. Iya. Ya bayangin aja maksudnya anak presiden mana sih yang bikin program, maksudnya yang bikin podcast nih kayak aku lihat misalnya sama Mas Kaisang gitu ya. Sebelum-sebelumnya lu bisa emang AHY gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Iya kan? Anjing nih bisa gitu, nggak bisa. Iya betul. Tapi menurut aku kayak ya ini tuh era baru dimulai dari mungkin Mas Kaisang sampai sekarang ke Pak Prabowo pun dia menggunakan partainya untuk bisa dekat dengan rakyat. Podcast itu yang nggak kepikiran sama Bu Puan tuh. Ya kan beliau ketua DPR, sibuk. Tapi kan boleh Gibran si Kaisang ketua itu bikin podcast dia jalan. Ya kalau Bu Puan dia doang yang bisa ngomong, bintang tamunya mic-nya mati. Ya! Bagus. Bagus buat bumper nih. Ini mobil saya udah belum ya nih? Mobil. Iya. Kayaknya belum deh. Kita ngomongin yang tadi aja tuh. Yang tadi yang aku pengen ceritain di belakang layar. Yang siapa yang orang ngejelek-jelekin tapi ternyata butuh minta bantuan di belakang. Tahu kan? Iya kan? Iya. Iya, nelponin jam 12 malam tuh katanya minta dukungan. Ntar aja. Ya udah. Dari partai mana sih Ki itu? Buset dah. Enggak, dia gak punya partai. Oh dia nggak punya partai. Wah, ketahuan ya. Orang nggak punya partai tapi minta-minta dukungan. Terima kasih udah menyaksikan. Ya. Apa namanya ini? Apa namanya ini, Kan Bang? ngegantung kan? Bang, apa namanya ini? Full Apa? service. Full service. Ya. Tutup. Tutup anjing, masa bintang tamu yang tutup? Tutup. Ajang apa? Terima kasih untuk semua yang sudah nonton podcast Full Service episode Kiki Saputri. Selanjutnya ada episode khusus penjual senjata. Lu tanya aja. Siapa ya kira-kira Iya. yang mau servis di bengkel ini? Dia nentuin. Datang dong. Tulis di kolom komentar. Ya, tulis di kolom gitu. komentar. Atau kalian tidak mau tulis, sini HP-nya saya yang tulis sendiri. Dipalak.